Mata kuliah pengantar ekonomi mikro, mekanisme permintaan dan penawaran, dengan dosen pembimbing Bapak Rahadirum SPD MPD. Pengertian permintaan dan penawaran. Permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Hukum permintaan dibuat oleh Alfred Marshall, ahli ekonomi Inggris abad 19, bahwa ada hubungan terbalik antara harga terhadap permintaan. Prinsip dasar teori permintaan. Sedangkan pengertian dari penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga selama periode waktu tertentu. Harga berbanding lurus dengan jumlah penawaran. Hukum permintaan dan penawaran. Permintaan. Apabila harga naik, permintaan turun. Dan sebaliknya, apabila harga turun, permintaan naik. Sedangkan penawaran, apabila harga tinggi, penawarannya pun ikut tinggi. Sedangkan harga rendah dan penawarannya pun menurun. Faktor penentu permintaan dan penawaran. Pertama, faktor penentu permintaan. Yang pertama ada harga barang. Harga barang substitusi atau harga barang pengganti. Harga barang komplementer atau harga barang pelengkap. Jumlah pendapatan, selera konsumen, intensitas kebutuhan, mendesak atau tidak, perkiraan harga di masa depan, dan jumlah penduduk. Sedangkan faktor penentu penawaran yang pertama harga barang pengganti, biaya produk, kemajuan teknologi, pajak, perkiraan harga di masa depan. Dari sebuah isu yang beredar, Jakarta, Kementerian Perdagangan atau Kemenak melaporkan harga minyak goreng subsidi dan kemasan telah mengalami kenaikan yang signifikan secara tahunan. Kenaikan signifikan itu belakangan ini disebabkan karena harga bahan baku dalam negeri yang dikontrol sepenuhnya oleh fluktuasi pasar dunia. Kemenak mencatat harga minyak goreng curah per April 2022 berada di angka 18.000 per liter atau naik sebesar 50,3% dari torehan periode yang sama tahun lalu di posisi 12.000. Sementara itu, harga minyak goreng kemasan premium pada awal April 2022 di posisi 26 per liter atau naik 73,2% dari torehan pada periode yang sama tahun lalu sebesar 15.000 per liter. Kementerian Perdagangan Muhammad Lutfi membeberkan ada dua kemungkinan penyebab minyak goreng langka di pasaran. Yang pertama, lantaran ada kebocoran untuk industri, yang kemudian dijual dengan harga tak sesuai patokan pemerintah. Yang kedua, adanya penyelundupan dan penimbunan dari sejumlah oknum. Kelangkaan minyak goreng juga disebabkan adanya indikasi aksi borong dan penyimpan stok dalam jumlah di atas rata-rata kebutuhan bulanan. Kemudian dijual kembali oleh reseller atau spekulan dengan harga di atas ketentuan. Dari isu tersebut bisa disimpulkan bahwa harga minyak yang naik mempengaruhi permintaan dari para konsumen di Indonesia. Permintaannya akan menurun, tetapi dari harga yang tinggi tersebut, kuantitas penawarannya pun menjadi tinggi. Maka, produsen akan meningkatkan jumlah barang yang dijualnya. Sebaliknya, jika harga turun, produsen cenderung akan mengurangi jumlah barang yang dijual. Hal tersebut karena harga barang merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Salah satu faktor lain yang mempengaruhi permintaan dan penawaran adalah barang substitusi atau barang pengganti. Dalam hal pemenuhan kebutuhan, barang substitusi memiliki peran penting di pasar. Pasalnya, barang ini dianggap memiliki manfaat bagi konsumen untuk memberikan pilihan pemenuhan kebutuhan di saat barang sejenisnya tidak ditemukan. Barang substitusi ini dapat menjadi pilihan jika barang asli atau barang pertama yang dipilih konsumen tidak tersedia. Contohnya, sederhana, pada isu ekonomi tersebut, minyak kemasan bisa digantikan dengan minyak kelapa buatan sendiri, ataupun minyak curah yang harganya relatif lebih murah.
Ketersediaan barang substitusi membuat suatu barang memiliki tingkat elastisitas yang tinggi. Hal ini disebabkan karena ketika suatu barang meningkat, konsumen akan dengan mudah mengalihkan permintaan ke barang lain yang sejenis.